wabarakatuh, sobat kelinci. Sudah lihat tadi, tadi adalah jamur, gitu kan. Sobat kelinci, saya pengen ngasih tahu sedikit, gitu kan. Pohon ini sudah mati, gitu kan. Sudah mati, tapi dia masih bermanfaat untuk jamur ini, gitu kan. Nah, apa yang saya ambil dari hal ini, gitu kan? Ya bahwasanya benda mati saja, gitu, benda mati saja masih bisa memberikan manfaat buat organisme yang lain, gitu kan. Nah, termasuk saya pengen memberikan manfaat ya dengan sedikit sedikit pengetahuan yang saya dapat, langsung saya share ke teman-teman biar teman-teman bisa ngambil manfaat dari apa yang saya dapat, gitu kan. Oke, termasuk satu ini tentang ternak kelinci, gitu kan. Oke, ayo kita langsung masuk ke materi dan kita belajar bareng-bareng. Kalau misalnya di video ini ada yang kurang pas ataupun mungkin salah dalam saya menyampaikan, gitu kan, so komen aja di bagian komen. Oke, ayo kita langsung masuk ke materi. Sobat kelinci sekalian, hari ini kita akan discuss bareng-bareng tentang ternak kelinci Angora. Saya coba bikin slide presentasi ini karena saya lihat banyak dari teman-teman, terutama yang pemula, udah bisa sedikit tahu ilmu ternak kelinci dan pengen ternak kelinci Angora, gitu kan. Karena memang secara penampakan secara bentuk fisik kelinci Angora ini bagus, gitu kan, dari segi keindahannya, gitu kan, terus lucu-lucunya, gitu kan. Nah, situ saya selipin alamat blog saya. So silakan sobat kelinci kalau misal butuh referensi silakan obrak-abrik blog saya, gitu kan. Oke, kita langsung masuk ke materi inti. Oke, kelinci Angora. Nah, sobat kelinci sekalian, kelinci Angora mempunyai ciri khas tentang adanya atau memiliki bulu yang lembut dan panjang, gitu kan. Oh, saya kurang tambahin satu kata, itu ciri khas bulu yang lembut dan panjang. Ini adalah ciri-ciri Angora, gitu. Yang ini yang merupakan ciri inti dari kelinci Angora dan yang membedakan ciri-ciri dengan kelinci misalnya Rex, kemudian Loop, gitu kan. Ciri bulunya yang panjang tadi inilah yang jadi ciri khusus dari kelinci Angora. Kemudian kelinci jenis Angora ini sangat cocok untuk teman-teman atau sobat kelinci yang rajin nyisirin bulu. Dalam artian gini, ketika sobat kelinci mau ternak kelinci Angora, maka lihat dulu bagaimana kesibukan sobat, kemudian bagaimana apakah bisa all out, maksudnya 100% itu megang kelinci, gitu kan. Jangan sampai diserahkan ke yang lain, gitu kan. Karena apa sobat kelinci? Ciri khas peternak, kalau ternak orang itu mau pengen belajar atau ternak kelinci Angora, maka dia harus bersedia mengorbankan waktu untuk misal kayak nyisirin bulunya, gitu kan. Karena apa? Karena ciri khas yang tadi di poin pertama adalah ciri khas kelinci Angora ini dia panjang, gitu kan. So dengan panjangnya bulu kelinci ini, maka konsekuensi dari peternaknya adalah dia harus rajin-rajin nyisirin, merawat bulunya, itu sehingga faktor keindahan dari kelinci Angora itu terlihat, gitu kan. Kalau misal kelinci Angora ini gimbal, so ya nggak enak dilihat, gitu kan, apalagi kalau dekil, gitu kan. Oke, kita masuk poin ketiga. Nah, fungsi dari kelinci Angora ini jika dalam skala kecil atau kita rumahan mungkin cocok untuk kelinci hias, tapi kalau untuk skala besar, gitu kan, skala besar ini terutama di negara Perancis udah jadi komoditi untuk penghasil wool, gitu kan. Sehingga kan ada tuh untuk penghasil lokal, ada yang dari domba, gitu kan. Tapi dari Perancis ini punya keistimewaan, dia penghasil kelinci-kelinci Angora ini diternakan, kemudian diambil woolnya, gitu kan.
maksudnya apa sih dilampaui wolnya? Jadi kalau misal kita piara kelinci dalam skala besar nih sobat, piara kelinci dalam skala besar, terutama kalau kelinci Angora, nah selang berapa bulan itu dipotong bulunya, dikumpulin dan dijual dah. Nah itu yang sebagai komoditi gitu kan. Kalau kelinci pedaging jelas diambil daging gitu kan. Tapi kalau untuk kelinci Angora gitu kan, sama halnya kalau kita ternak domba gitu kan, akan diambil wolnya. Nah kalau kelinci juga sama, diambil wolnya juga atau bulunya gitu. Kemudian poin selanjutnya adalah, nah bagaimana sih penampakannya kelinci Angora ini gitu kan. Mungkin sebagian sobat ada yang masih bertanya-tanya gitu kan. Oke, kita tunjukkan dah. Oke, selamat menikmati. Oke, sobat kelinci, tadi kita sudah melihat bagaimana sih penampakan kelinci Angora. Nah, dari gambar-gambar tadi sobat kelinci bisa simpulkan ya, seperti yang saya bilang di awal gitu, bahwa kelinci Angora ciri khasnya adalah bulunya yang panjang gitu, sehingga ada sebagian orang menjadikan komoditi kelinci Angora untuk diambil wolnya itu. Oke, sekarang kita masuk ke tips merawat kelinci Angora gitu kan. Nah, tips yang pertama adalah sobat kelinci harus rajin nyisirin gitu kan. Kenapa? Yang seperti saya bilang tadi, untuk mencegah bulu-bulu pada kelinci ini gimbal gitu. Kalau misalnya sobat kelinci berniat untuk merawat kelinci Angora, sobat kelinci bisa membeli alat sisirnya. Sobat kelinci bisa membeli alat sisir bulu itu di pet shop. Banyak, kalau di pet shop udah banyak tersedia alat sisir untuk hewan peliharaan. Oke, tips yang kedua adalah rajin bersihin dan mandiin. Nah, sobat kelinci ini juga termasuk, karena apa? Dengan kita rajin bersihin dan mandiin kelinci ini, maka bekas-bekas pipisnya atau ee-nya yang nempel di kaki itu bisa hilang gitu kan. Maksudnya bulunya itu warnanya seragam gitu kan. Karena apa? Kalau kelinci pedaging sih nggak masalah gitu kan, kalau jarang dimandiin atau bahkan nggak pernah dimandiin gitu kan. Karena kalau kelinci pedaging itu atau yang biasa-biasa lokal gitu kan, tanpa dimandiin nggak masalah gitu kan. Dan biasanya warna telapak kaki depan atau belakang itu beda gitu kan. Nah, kalau kelinci beda. Kalau kelinci Angora jangan diperlakukan seperti ini gitu kan. Karena seperti yang saya bilang di awal, bahwa nilai dari kelinci Angora itu adalah kebersihan dan keindahan bulunya gitu kan. Maka bersihin dan mandiin kelinci itu harus secara periodik gitu. Karena apa? Untuk mencegah warna pada telapak kaki depan dan belakang itu beda sama warna bulu yang lain gitu kan. Kalau dia terlalu sering kalau dia itu jarang dimandiin, bisa jadi warna telapak kaki depan sama belakang itu beda sama bulu yang lain gitu kan.
rada kekuning-kuningan atau apa namanya hitam atau apalah, yang intinya itu menandakan bulu di kaki depan sama belakang itu apa namanya nggak bersih gitu loh. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya. Nah, rajin potongin kuku gitu kan. Nah, ini juga termasuk apa namanya yang kita lakukan kalau kita berniat untuk merawat kelinci gitu kan. Bagaimana motongin kukunya gitu kan. Nah, untuk alatnya sendiri sobat bisa pakai gunting kuku yang biasa kita pakai gitu kan. Kemudian saat pemotongan kuku kelinci, wah sebenarnya sih harus saya kasih video juga ya biar pas gitu loh. Karena beberapa kali ya, teman-teman pemula ketika motong kuku kelinci itu terlalu dalam sehingga pas dipotong ada yang berdarah gitu. Nah, mungkin next akan saya tunjukkan ke teman-teman bagian kuku yang mana sih sampai sedalam berapa biar kelinci itu jaringan yang hidup itu nggak kepotong gitu loh. Seperti halnya kita kalau motong kuku kan jaringan mati yang dipotong gitu. Kalau kena daging atau kulit itu pasti sakit gitu kan. Nah, sama kelinci kayak itu juga ada bagian dari ujung atau di kakinya itu ada yang jaringan mati yang harus kita potong dan ada juga jaringan hidup gitu kan. Next insya Allah saya kasih videonya bagaimana motong kuku kelinci. Oke, kita lanjut ke tips selanjutnya. Nah, rajin bedakin juga gitu kan. Kenapa sih sobat kelinci harus bedakin kelinci angora gitu kan? Namanya jika dia itu berbulu panjang sobat, maka kemungkinan kutu itu besar juga gitu kan. Kutu nempel itu besar juga gitu kan. Sehingga perlu kita bedakin yang intinya itu membunuh kutu yang di bulunya. Seperti itu. Kalau untuk jenis bedaknya di pet shop juga udah banyak bedak buat ngelagin kutu atau cuma sekedar buat untuk biar wangi gitu kelincinya, kalau biar dicium nggak apak. Oke, kita lanjut. Nah, untuk makanan sendiri kelinci angora atau kelinci hias yang lain itu porsi makannya tergantung pasti jenis kelincinya juga gitu kan. Mau kelinci mini atau kelinci sedang gitu kan. Tapi untuk nutrisinya nih sobat yang mungkin rada berbeda dengan kelinci pedaging gitu kan. Untuk makanan spesifik, makanan pelet yang spesifik udah ada untuk kelinci hias ataupun kelinci pedaging gitu kan. Kalau untuk SKR sendiri pakan kelinci dengan nama SKR itu kayak setahu saya itu digolongin mana buat pedaging, mana buat hias. Nah, untuk tapi yang ada juga ada yang bisa dipakai dua-duanya kayak Guyofit. Kalau saya sih lebih safety pakai Guyofit. Saya pikir dan ketika saya coba pun hasilnya bagus gitu kan. Ketika kelinci itu diberikan Guyofit. Beberapa teman-teman kita untuk peternak kelinci hias juga nggak masalah gitu kan, karena nutrisinya udah cukup buat kelinci hias gitu kan, dan cukup juga buat kelinci pedaging gitu kan. Tapi ya gitu, kalau kelinci pedaging harus hitung-hitungan tuh kalau kelinci pedaging gitu kan. Kalau kelinci hias it's okay, kita kasih Guyofit gitu kan. Oke sobat kelinci, masih ada lagi ya. Oke, kesana berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poin yang ke-6 adalah bersihkan kandang secara berkala gitu kan. Nah, ini juga pernah saya sampaikan juga di video tentang ternak kelinci hias kalau nggak salah ya, dengan judul ternak kelinci hias. Nah, kebersihan kandang itu udah jadi faktor mutlak ya sobat. Maaf. Udah jadi kebutuhan pokok buat kelinci itu. Analoginya kan, atau bisa diumpamain gini, kandang itu udah kayak rumah
buat kelinci gitu kan. Kalau kita pasti dong bisa ngebersihin rumah kalau misal ada kotoran atau misal ada debu-debu, kita bisa ngebersihin gitu kan. Tapi beda halnya dengan kelinci gitu kan. Kalau kelinci nggak bisa ngebersihin, dan itu termasuk tanggung jawab peternak gitu kan. Maka untuk kebersihan kandang, kemudian bagaimana merancang kandang yang sehat, itu ada di video lain nih. Contoh nanti saya kasih linknya ya kalau udah saya naikin. Jadi kebersihan kandang secara berkala itu buat apa gitu, karena kadang-kadang itu ada atau yang nyangkut ya, nya kelinci yang nyangkut itu, atau kebutuhannya adalah untuk menghilangkan sisa-sisa pipisnya kelinci yang nempel di alas kandang gitu. Entah itu kandangnya itu dari kayu ataupun dari besi, sama aja gitu, harus dibersihkan juga gitu kan. Kemudian bersihnya pakai apa gitu kan, bisa dengan cairan disinfektan. Intinya sih misalnya kayak buat yang biasa kita buat ngepel, atau buat karbol ya, karbol juga bisa. Intinya sih cairan yang bisa membunuh kuman gitu dan menghilangkan bau, itu sih. Oke sobat kelinci, saya kira cukup untuk discuss kita kali ini. Kalau misal ada informasi yang kurang pas dan atau kurang up to date ya, silakan komen aja, nanti akan saya tambahkan di video yang berikutnya gitu kan. Oh iya, saya hampir lupa. Silakan sobat kelinci subscribe atau berlangganan, sehingga ketika saya naikin video tentang video presentasi seperti ini, sobat kelinci tahu gitu loh, tahu ada video baru tentang kelinci gitu kan. So biar teman kelinci, biar sobat kelinci mudah ketika belajarnya gitu kan. Oke, saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next